Salah satu komponen penting dalam berinvestasi itu adalah kita mengetahui kira-kira profil resiko kita itu seperti apa. Profil resiko itu adalah tingkat toleransi kita dalam menerima suatu resiko pada investasi. Nah, di video ini gue bakal kasih tahu kalian bagaimana caranya kalian bisa mengetahui tingkat resiko yang bisa kalian tanggung dalam investasi. Dan tentunya dengan adanya video ini, kalian akan lebih bisa mendapatkan investasi yang tepat buat kalian. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Di video ini, gue memberikan pertanyaan atau gue membuat pertanyaan-pertanyaan yang dimana kamu semua yang mungkin masih investor pemula atau mungkin kamu yang sebenarnya belum bisa menemukan investasi yang tepat, itu kira-kira investasi yang tepat buat kamu itu apa ya? Nah, salah satu cara kita bisa tahu itu adalah kita mengetahui tingkat tendensi kita dalam menerima resiko investasi. Nah, di sini gue akan memberikan 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan ini kalian catat jawaban kalian beserta dengan hasil angkanya. Oke, catat jawaban kalian beserta dengan hasil angkanya. Ini adalah pertanyaan yang gue buat sendiri. Dan di sini harapannya bisa membantu kamu untuk tahu kamu itu tipikal orang yang berani ngambil resikonya seberapa besar. Tentunya setelah kamu tahu ini, kamu akan bisa cocokkan dengan investasi apa yang cocok buat kamu. Oke, pertanyaan pertama adalah, pada saat kamu invest, turun 35%, apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama adalah, top up investasi kamu. Itu yang A ya. Yang B-nya adalah, diemin aja. Jadi portofolionya itu ya tetap segitu aja. Jadi tidak melakukan pembelian maupun penjualan. Yang C adalah kamu melakukan penjualan terhadap investasi kamu. Kira-kira kamu pilih yang mana? Oke, saya kasih waktu ya. Udah? Oke, sekarang kalau kamu udah, ini hasil angkanya ya. Oke, nah kalian catat tuh hasil angkanya itu berapa. Nah, nanti setelah itu terakhir-terakhir nanti diakumulasiin ya. Ingat, jadi catat. Yang kedua, berapa penghasilan kamu? Oke, berapa penghasilan kamu? Yang pertama, atau yang A, di bawah dari 4 juta. Yang B, 5 juta sampai 10 juta. Yang C, ya, 10 juta ke atas. Kira-kira yang mana penghasilan kamu? Ya, saya kasih waktu dulu. Oke, sudah. Nah, kalian bisa catat hasilnya itu berapa. Ada yang 5, ada yang 4, dan ada yang 3. Kalian catat aja. Itu kalian pilih mana. Dan sebelahnya itu ada tulisan angka yang nilainya itu. Oke, seperti itu. Yang ketiga. Dalam kalian mengenal investasi baru, ya. Jadi dalam arti kalian itu baru tahu tentang suatu investasi. Apa yang akan kamu lakukan? Pertama, pelajari dulu lebih dalam, ya, baru mulai invest. Yang B, itu adalah pelajari intinya, baru invest. Yang C, itu adalah, ya invest aja langsung. Nah, coba deh, kalian pilih. Kira-kira yang mana kalian? Saya kasih waktu dulu. Oke, sudah. Nah, kalian catat nih, hasilnya ada berapa nih? Kalian hasilnya berapa? Coba kalian catat dulu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah, berapa umur kamu? Nah, berapa umur kamu? Yang A-nya, 25 tahun ke bawah. Yang B-nya, 25 tahun sampai 40 tahun. Yang C-nya, 41 tahun ke atas. Nah, pilih.
Jawaban kamu yang mana? Oke, saya kasih waktu. Oke, udah. Nah, kira-kira hasil kalian yang mana? Atau pilihan kalian yang mana? Nah, nanti di sini ada hasilnya. Kalian catat aja, seperti yang tadi gue bilang. Lalu yang kelima. Apakah Anda orang yang panikan ketika ada sesuatu yang di luar dugaan? Apakah Anda orang yang panikan ketika ada sesuatu yang di luar dugaan? Yang A, panik. B, ya, ada rasa was-was sedikit. Yang C, santai-santai aja. Nah, kira-kira kamu tipikal orang yang seperti apa? Ya, coba saya kasih waktu dulu. Oke, ya. Nah, sekarang hasilnya udah keluar. Ya, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Ya. Oke, setelah kalian udah keluar, kalian udah catat semua kan tadi? Hasilnya berapa? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Nah, sekarang dari yang nomor 1 sampai nomor 5 hasilnya tersebut diakumulasikan, ya. Jadi hasil dari yang nomor 1 diakumulasikan. Misalkan nomor 1 4, nomor 2 3, nomor 3 4, nomor 4 4, ya. Ya, nomor 5 5 misalkan. Ya udah, kalian tinggal akumulasi tuh. 4 ditambah 3 ditambah 4, ya kayak gitu. Nah, setelah kalian dapat hasilnya, atau kamu dapat hasilnya, berapa hasil kamu? Oke, kalian cocokkan di sini. Buat kamu yang misalkan resikonya tinggi, atau high risk taker, biasanya itu 23 sampai 25 hasilnya. Kalau buat kamu yang medium risk taker, atau orang yang berani ngambil resikonya tuh sedang-sedang aja, itu 19 sampai 22. Tetapi kamu yang berani ngambil resikonya kecil itu 15 sampai 18. Oke. Nah, sekarang kamu udah tahu nih, ya, skor kamu berapa. Nah, setelah kamu udah tahu, kamu bisa menyesuaikan investasi yang kamu ingin jalanin, ya. Tentunya kalau misalkan kamu yang high risk taker atau orang yang berani ngambil resiko tinggi, kamu bisa invest di saham, kamu bisa invest di cryptocurrency, kamu bisa invest di forex, kamu bisa invest di instrumen yang reksadana saham, itu bisa, ya. Tuh, ini ada 3 nih. Ada 4 ya, sorry. Medium risk taker, kamu bisa invest di obligasi, kamu bisa invest di reksadana obligasi, kamu bisa invest di apalagi ya, untuk medium tuh kamu bisa invest di saham tapi yang blue chip, ya. Terus untuk peer to peer lending itu juga bisa seperti itu. Itu adalah beberapa yang bisa kamu investin untuk yang medium risk. Lalu yang high risk, yang low risk, atau orang yang tidak berani ngambil resiko besar, ya. Nah, di sini nilainya 15 sampai 18. Itu cocoknya emas, reksadana pasar uang, deposito, ya. Terus obligasi juga sebenarnya untuk obligasi negara, ya. Tuh, obligasi negara. Jadi bukan obligasi korporat. Jadi itu. Terus untuk yang lain itu palingan sih, ya. Jadi itu adalah beberapa instrumen yang bisa kamu ambil untuk yang low risk. Nah, di sini sekarang, ya, tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, tidak ada yang paling baik. Jadi semuanya itu nilainya sama aja. Nah, sekarang yang penting adalah kamu bisa invest dengan tepat. Jadi kamu tidak yang namanya tiba-tiba ketakutan, panik, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya investasi kamu itu sudah disesuaikan dengan profil resiko kamu. Mudah-mudahan video ini dapat membantu. Seandainya video ini dapat membantu kamu bisa share aja ke sobat investor yang lain. Siapa tahu mereka juga butuh, karena kan nggak semua orang tahu soal profil resiko mereka juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.